Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Family Center akan menjelaskan tentang aspek perkembangan anak usia dini yang dimentori oleh Teh Herlin Nurliana dan Teh Putri Kinanti. Yang beranggotakan Saya Fahira Safara Viva dengan NIM 210225. Saya Tasa Laudrian Jani dengan NIM 2108-937. Saya Ica Rimayanti dengan NIM 2101150. Saya Jihan Fauziah dengan NIM 2100921. Saya Lia Rahmania dengan NIM 2101663. Saya Nita Rosalita dengan NIM 2109143. Dan saya Ninda Ila Filza dengan NIM 2106135. Saya Siti Laila Nursehat dengan NIM 2101645. Saya Kurotola ini dengan NIM 2106938. Dan saya Santika Nurwidiawati dengan NIM 2102582. Baik, dimulai dari yang pertama. Yang pertama, definisi aspek pengembangan anak usia dini. Pengembangan adalah proses bertambahnya kematangan dan fungsi psikologis manusia. Kematangan perkembangan yang dialami manusia akan meningkatkan kemampuannya pada lingkup perkembangan tersebut. Seperti contoh, individu A pada usia 1 tahun sudah bisa mengucapkan beberapa kata dengan fasih dan jelas, tetapi belum bisa berjalan. Adapun individu B pada usia 1 tahun sudah bisa berjalan, tetapi belum mampu mengucapkan kata dengan jelas. Cepat dan lambatnya perkembangan yang dialami setiap individu pada setiap aspek perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stimulasi, nutrisi, kesehatan, lingkungan, dan berbagai faktor. Jadi pada setiap anak itu memiliki aspek perkembangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada tujuan pengembangan aspek anak usia dini. Yang pertama, dapat membentuk anak Indonesia yang berkualitas. Yang kedua, membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar di sekolah. Dan yang ketiga, intervensi dini dengan memberikan rangsangan sehingga dapat memberikan rangsangan hingga dapat menemukan potensi-potensi yang tersembunyi. Dan yang keempat, dapat melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya, pentingnya pengembangan anak usia dini. Pentingnya PAUD bagi perkembangan anak usia dini, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Pendidikan usia dini juga mencegah suatu permasalahan ketika mereka memasuki dunia baru. Pendidikan anak usia dini merupakan ruang ekspresi yang dapat membantu proses pengembangan anak lebih optimal. Aspek pengembangan anak usia dini menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 mencakup pada moral dan agama, sosial dan emosional, kognitif, bahasa, fisik dan motorik, kreativitas dan seni. Selanjutnya adalah pengembangan aspek nilai moral dan agama. Pendidikan nilai moral dan keagamaan pada program pendidikan anak usia dini merupakan fondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaannya. Dan jika hal itu artinya pendidikan nilai moral dan agama telah tertanam serta terpatri dengan baik pada saat terutamanya di usia dini, dalam setiap instansi sejak dini, hal tersebut merupakan awal yang baik bagi pendidikan anak bangsa untuk menjalani pendidikan yang seterusnya. Karena dengan adanya
pendidikan nilai moral dan agama atau pengembangan nilai moral dan agama yang baik sejak dini akan memudahkan untuk penilaian yang baik seterusnya hingga dewasa nanti. Nah, ide Mohon maaf sebelumnya, Siti Laila ada kendala jaringan. Saya lanjutkan. Ide perlunya pengembangan moral dan nilai-nilai agama sejak kecil yang dimulai pada anak usia dini pada dasarnya diilhami oleh sebuah keprihatinan atas realitas anak didik. Lalu silahkan untuk dilanjut materi selanjutnya. Selanjutnya ada perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial anak adalah proses belajar dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan perkembangan emosional anak adalah salah satu tahap tumbuh kembang anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Tahapan perkembangan sosial emosional anak usia dini usia 1-2 tahun, meskipun usia anak masih terbilang dini, perkembangan sosial dan emosionalnya sudah terlihat semakin baik dan kemampuannya bertambah. Usia 2-3 tahun, perkembangan sosial dan emosional anak sudah cukup dinamis tapi belum stabil. Usia 3-4 tahun, pada usia ini anak perlahan mengenali emosinya. Dan usia 4-5 tahun, anak sudah mengenal dan mengendalikan emosinya sendiri. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini sangat penting pada tumbuh kembang anak karena kemampuan perkembangan kognitif ini adalah fondasi dalam kemampuan belajar anak dengan jangka panjang. Perkembangan kognisi ini tak hanya dari kemampuan anak dalam berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan bereksplorasi, tetapi perkembangan kognitif ini juga berkaitan dengan perkembangan kemampuan bahasa serta sosial anak. Itulah mengapa sebabnya kemampuan kognitif anak ini sangat perlu berkembang dengan optimal, karena penting pada tumbuh kembang anak sampai dewasa. Ada 4 tahapan perkembangan kognitif menurut teori Piaget, yaitu 1. Teori sensor motorik dari usia 18-24 bulan. Dalam tahap ini, bayi mengembangkan pemahamannya tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensoriknya, yaitu dengan melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik seperti menggapai dan menyentuh. 2. Ada tahap praoperasional dari usia 2-7 tahun. Periode ini dimulai saat anak berusia 2 tahun akan berlangsung selama 7 tahun. Dan selama tahap ini, anak berpikir dalam tingkat simbolik, namun tidak menggunakan operasi kognitif, yang artinya adalah anak belum bisa menggunakan logika serta mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide dan pikiran. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari usia 7-11 tahun. Dalam perkembangan kognitif ini berlangsung saat anak berusia 7 tahun sampai 11 tahun dan ditandai dalam perkembangan pemikiran yang terorganisir serta rasional. Piaget mengungkapkan bahwa dalam teori ini adalah titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, sebab ini diawali dengan pemikiran logis. Yang keempat, ada tahap operasional formal dari usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif ini adalah tahapan terakhir menurut Piaget dan akan diawali saat anak berusia 12 tahun dan sampai dewasa. Ketika anak mulai remaja dan memasuki tahap ini, ia akan mendapatkan kemampuan dalam berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tersebut dan tanpa ketergantungan dalam manipulasi konkret. Selanjutnya. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan halus. Motorik kasar yaitu perkembangan gerak anak yang menggunakan otot besar, seperti lengan, kaki, betis, atau seluruh tubuh anak. Contohnya seperti mengangkat,
berlari, melompat, dan berjalan. Motorik halus yaitu perkembangan gerak anak yang menggunakan otot-otot kecil, seperti jari-jari tangan dan pergelangan tangan. Contohnya seperti mencoret, menggambar, dan menyusun balok, dan lain-lain. Perkembangan anak umur 1 tahun, motorik kasarnya berupa berdiri tetapi tidak lama. Saat umur 2 tahun, itu melompat, menendang, dan melempar bola. Pada saat umur 1 tahun, motorik halusnya berupa mengambil benda yang berada di dekatnya, dan pada umur 2 tahun yaitu membuka lembaran buku dan menyusun benda secara vertikal. Pada saat umur 3 tahun, pergerakan motorik kasarnya berupa mampu menyeimbangkan tubuh dan mengangkat satu kaki selama 1-2 menit. Sedangkan usia 4 tahun mampu memanjat berlari sesuai keinginan anak. Saat usia 3 tahun, pengembangan motorik halusnya berupa membentuk balok, segitiga, dan lingkaran. Sedangkan saat usia 4 tahun, perkembangan motorik halusnya yaitu menggambar orang dengan 6 bagian tubuh seperti kepala, kaki, mata, jari, hidung, dan tangan. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Bahasa adalah salah satu alat untuk berkomunikasi dengan individu lain. Bahasa sangatlah berperan penting bagi manusia, sehingga kemampuan bahasa itu harus dikembangkan sejak usia dini, dan kemampuan bahasa yang dimiliki setiap manusia akan berkembang sesuai usianya. Juga dapat dipengaruhi oleh faktor tertentu yang dapat menghambat perkembangan tersebut. Pada anak usia dini, perkembangan bahasa dapat dilihat pada anak usia 1 tahun. Namun bahasa yang akan anak keluarkan belum tentu jelas, tetapi anak tersebut sudah mulai berbicara. Dengan seiring berjalannya waktu dan usia anak semakin bertambah, maka kemampuan bahasa anak akan meningkat karena kosakata yang dimiliki terus bertambah. Ada juga bahasa yang pertama kali berkembang atau distimulasi adalah bahasa ibu. Ada juga bagian terpenting dalam perkembangan bahasa anak dan sangat bermanfaat dalam komunikasi, yaitu dalam lingkungan yang lebih luas lagi agar anak mampu menyebutkan kata-kata yang lebih banyak lagi. Next. Selanjutnya, perkembangan kreativitas dan seni. Perkembangan seni anak usia dini ialah salah satu proses pencapaian anak dalam bidang seni dengan berpatokan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Pendidikan seni berperan sangat penting untuk merangsang otak kanan anak. Pelajaran seni terbukti dapat meningkatkan kepandaian berekspresi, pemahaman sisi kemanusiaan, kepekaan, dan konsentrasi yang tinggi, serta kreativitas yang gemilang. Perkembangan sendiri dibagi ke dalam 10 kelompok usia manusia dini. Kelompok usia meliputi 0-3 bulan. Di sini anak mampu membedakan antara bunyi dan suara seperti menoleh pada berbagai suara musik atau bunyi-bunyian dengan irama teratur, tertarik dengan suara atau musik. Yang kedua, anak bisa mendengar, menoleh, atau memperhatikan musik atau suara dari pembicaraan orang tua atau orang di sekitarnya. Contoh, melihat objek yang ada di atasnya. Yang ketiga, tertarik dengan berbagai macam karya seni. Contohnya, melihat gambar atau benda yang berada 30 cm dari dekatnya. Lalu ada usia 3-6 bulan. Di sini anak mampu membedakan antara bunyi dan suara. Seperti contoh, mendengarkan berbagai jenis musik atau bunyi-bunyian dengan irama yang teratur. Kemudian, contohnya menjatuhkan benda untuk didengar suaranya. Yang ketiga, usia 6-9 bulan. Di sini anak mampu membedakan antara bunyi dan suara seperti melakukan tepuk tangan sederhana, lalu ia tertarik dengan mainan yang mengeluarkan bunyi. Kemudian usia 9-12. Di sini anak mampu
tertarik dengan suara atau musik seperti memukul benda dengan irama teratur, kemudian bersuara mengikuti irama musik, mencoret di atas media, misal kertas atau tembok. Kemudian kelompok usia 12 sampai 18 bulan. Di sini anak mampu membedakan antara bunyi dan suara seperti bisa menyanyikan lagu kayak burung, kakak, terus dia jawab tua, seperti itu. Terus contohnya juga anak merespon berbagai macam suara seperti menggoyangkan badannya. Kemudian kelompok usia 18 sampai 24 bulan. Anak mampu membedakan antara bunyi dan suara, seperti anak mampu mengenali musik dari program audio seperti radio, TV, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok usia 2 sampai 3 tahun. Anak mampu membedakan antara bunyi dan suara seperti memperhatikan dan mengenali suara yang bernyanyi atau berbicara. Kemudian anak tertarik dengan kegiatan musik seperti menyanyi sampai tuntas. Kemudian kelompok usia 2 hingga 3 tahun. Di sini, mohon maaf, kelompok usia 3 sampai 4 tahun. Di sini anak mampu membedakan antara bunyi dan suara seperti mengenali kegiatan orang, hewan, maupun tumbuhan seperti menggerakkan tubuh sesuai irama, bertepuk tangan sesuai irama musik, dan lain sebagainya. Kemudian usia 4 sampai 5 tahun. Di sini anak mampu menikmati berbagai alunan lagu dan suara seperti senang mendengarkan berbagai macam musik atau lagu kesukaannya. Terus ia juga bisa memainkan alat musik atau instrumen atau benda yang bisa dijadikan irama. Kemudian usia 5 sampai 6 tahun. Di sini anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara seperti bersenandung, bernyanyi, kemudian memainkan alat musik, instrumen bersama teman-temannya. Kemudian kalian bisa mencari lagi lebih lengkapnya, bisa dicari di internet atau sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terakhir kesimpulan. Kesimpulannya, perkembangan anak usia dini merupakan pengetahuan yang sangat penting untuk diketahui agar kita dapat memahami perkembangan anak dan menyiapkan berbagai strategi, metode, hingga media untuk menstimulasinya. Walau memiliki fase tahapan yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda-beda, sehingga perkembangan anak menjadi optimal. Beberapa perkembangan anak usia dini yaitu perkembangan agama dan moral, sosial emosional, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fisik motorik, dan perkembangan kreativitas atau seni. Perkembangan tersebut tidak hanya terjadi pada usia dini, tetapi akan terus berlanjut selama rentang kehidupan anak. Tetapi stimulasi yang diberikan untuk mengoptimalkan perkembangan tersebut pada usia dini akan mempengaruhi perkembangan anak selama hidupnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kendala dan segala permasalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.